Baiklah, selamat sore Pak Musleh, selamat sore Pak Desmin. Selamat sore Selamat Pak. sore Pak Sumanto. Sore juga Pak Selamat Besmi. sore Pak Musleh. Baiklah, menindaklanjuti pemberitahuan dari bapak-bapak kemarin. Nah, yang membutuhkan saya sebagai pengamat pada proses coaching kali ini, yang mana Pak Musleh sebagai coach dan Pak Besmin sebagai coachingnya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kepada Pak Musleh yang pada saat ini menjadi coach, saya ingin bertanya atau meminta sedikit penjelasan dari Pak Musleh ya. Ya Pak. Nah, begini Pak Musleh, sebelum kita memulai coaching ini, apakah Pak Musleh sudah menguasai, cukup memahami atau cukup menguasai mengenai kompetensi inti coaching pada kali ini Pak? Kalau untuk kompetensi coaching ini Pak, saya rasa saya sudah bisa memahami Pak. Iya, baik, bagus sekali Pak ya. Nah selanjutnya Pak, untuk prinsip-prinsip coaching ini Pak, apakah Pak Musleh sudah cukup menguasai? Begitu atau juga. Bahkan, gimana atau Pak? Bahkan sangat menguasai Pak. Kalau kata sangat Pak, saya sepertinya tidak. Cuman saya sudah bisa menguasailah dari prinsip-prinsip coaching ini Pak. Oke, baiklah. Dari hasil jawaban Bapak ini, sepertinya memang Bapak ini sudah bisa lah. Saya anggap sudah bisa dan sudah layak lah Pak ya. Nah untuk yang berikut ini Pak, yang agak vital saya rasa Pak ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan alurnya Pak ya. Kan kita juga sudah paham ini dalam proses coaching ini ada yang dinamakan alur tirta begitu Pak ya. Nah dengan alur tirta ini ada yang ingin Bapak tanyakan atau sampaikan kepada saya? Atau Bapak juga sudah cukup memahami? Kalau untuk alur tirta mungkin sama Pak. Jadi sudah bisa paham lah walaupun tidak menguasai seutuhnya tapi sudah paham lah alurnya Pak. Oke. Jadi mungkin nanti bisa juga saya sampaikan kepada coachnya Pak. Oke, baiklah. Mudah-mudahan nanti ketiga hal ini dapat terlihat jelas pada proses coaching kita pada sore hari ini Pak ya. Iya Pak. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memimpin jalannya proses coaching Pak ya. Waktu dan ruang saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Sumanto sebagai pengamat pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja. Halo Pak Besmin. Halo Pak Musleh. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat. Biasanya kalau sehat suaranya itu agak kuat, ya kan Pak? Tapi kelihatannya suaranya agak tertahan-tahan, sepertinya saya dengar Pak. Ya seperti itu Pak. Atau saya yang salah pendengaran ini Pak? Memang Pak lagi, makanya kemarin saya hubungi Bapak, saya sedikit mau berbagi biar beban ini sedikit berkurang gitu Pak. Oh iya Pak. Oh iya ya, ya beberapa hari lalu memang Bapak menghubungi saya, betul-betul. Saya pun paham lah seperti itu. Tapi mudah-mudahan pada kali ini nanti apa permasalahan yang Bapak sampaikan pun nanti bisa terselesaikan. Iya. Jadi Pak, apa sih sebenarnya kendala yang Bapak hadapi? Jadi saya tahu gitu Pak, apa kira-kira? Iya, begini Pak Musleh. Seminggu yang lalu saya kedatangan tamu pengawas mapel. Nah, jadi saya disupervisi di kelas. Jadi pada waktu pengawas saya masuk ke kelas saya mengajar tanpa membawa buku teks, buku paket. Nah, saya sudah berbicara dan menyampaikan argumen saya kepada beliau. Nah, tapi beliau merasa tersinggung dengan jawaban saya. Padahal saya mengatakan bahwa saya tidak membawa buku teks karena memang media-media yang sudah saya pakai itu sudah
apa yang ada di dalam buku teks gitu Pak. Iya. Sampai-sampai juga yang membuat saya sedikit malas, pengawas saya melaporkan itu ke pimpinan saya. Begitu Pak masalahnya. Oh, jadi ada mungkin ada salah komunikasi atau salah persepsi Pak ya. Jadi Iya tapi pengawasnya langsung pula berkomunikasi sama pimpinan. Iya Pak, Istilahnya langsung. adalah sesuatu yang disampaikan kepada pimpinan. Jadi Iya Pak. Iya. jadi pimpinan pada saat itu ada memanggil Bapak lah ya, menanyakan itu. Belum sih Pak, tapi beliau pengawas bilang sudah saya laporkan katanya. Akhirnya saya jadi tidak enak dengan kepala sekolah. Saya segan, jadi saya malu untuk berjumpa dengan Pak Kepala Sekolah. Iya. Oke Pak, berarti jadi untuk kedepannya lah, harapan ataupun tujuan Bapak dalam pembicaraan kita kali ini itu seperti apa Pak? Apa kira ada harapan, tujuan yang bisa Bapak sampaikan lah pada kali ini? Begini Pak Musle, saya berharap dari pembicaraan kita saat ini, saya nantinya akan mendapat solusi supaya saya juga bisa menyelesaikan masalah saya bisa melanjutkan tugas saya dengan baik, terutama saya juga tidak malu lagi atau enggan berjumpa dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan saya di sekolah, Pak. Oke Pak, saya juga berharap seperti itu setelah kita nanti berbicara juga apapun harapan Bapak itu bisa juga saya bantu. Di sini apa yang sudah Bapak lakukan terhadap pengawas ataupun kepala sekolah yang sudah dilakukan lah selama ini? Ya, saya memang Pak sudah bertemu langsung dengan Ibu pengawas dan saya sudah menjelaskannya. Tapi menurut saya Pak, sepertinya itu memang belum cukup. Nah, langkah saya selanjutnya memang saya berencana ingin menggali informasi atau berbagai sumber tentang apakah memang saat kita mengajar kita harus memakai buku teks atau kita harus membawa buku teks. Saya mau mencari bahan-bahan seperti itu Pak, biar saya punya dasar hukum nanti ketika saya mau menyampaikannya kepada pengawas itu sendiri dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah. Itu dia Pak yang akan saya lakukan. Jadi itu yang Bapak akan lakukan. Jadi sebelumnya apa yang sudah Bapak lakukan gitu? Maksudnya kan ini kan sudah terjadi nih, tadi ada miskomunikasi sama pengawas. Jadi kan sebelumnya apalagi selain itu yang sudah Bapak lakukan? Saya sudah menjumpai juga Pak, kebetulan saya punya teman yang juga seorang pengawas. Jadi saya mau berbincang-bincang dengan teman saya tersebut dan meminta pendapat tentang hal seperti ini Pak. Apakah memang saya mau membandingkan apakah memang harus saat kita melakukan PBM itu apakah boleh tidak membawa buku teks seperti yang diinginkan oleh pengawas saya yang kemarin gitu Pak. Berarti Bapak kan sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain untuk inilah bagaimana caranya tadi kan, apakah boleh apakah bisa seperti itu. Jadi inilah kalau setelah sudah Bapak komunikasi dengan rekan atau teman sejawat atau guru yang lainnya kan, jadi rencana Bapak ke depannya seperti apa? Nah, yang ingin saya lakukan Pak, saya akan langsung menjumpai kepala sekolah. Saya akan konfirmasi dengan apa yang sudah saya, terutama saya refleksi diri dulu Pak. Saya refleksi diri apakah memang bagus, apakah memang boleh kalau ketika kita mengajar itu tidak harus membawa buku teks. Dan setelah saya yang sudah saya lakukan Pak, saya mencari berbagai dasar hukum atau narasumber dari
pendapat-pendapat para ahli tentang mengajar yang benar, apakah memang harus pakai buku teks, apakah tidak harus selalu. Dan itu yang akan saya bawa Pak ke kepala sekolah. Mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah juga akan memberikan saya wejangan atau tanggapan positif bagaimana seharusnya yang saya lakukan sehingga saya dapat melanjutkan tugas dan saya pun tidak canggung atau merasa malu lagi dengan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu Pak. Oke, berarti di situ kan Bapak sudah mencari atau menggali informasi untuk persiapan lah ya untuk bertemu kepala sekolah, nanti bisa menjelaskan apa kendala yang sudah dihadapi dan bisa dijelaskan, bisa nanti dipahami kepala sekolah. Nah, selain itu ada nggak sih Bapak apa lagi rencana Bapak lah ke depannya selain yang itu tadi? Itu seperti kira-kira ada nggak yang terpikirkan yang lain selain mencari bahan-bahan dari internet ini seperti itu Pak? Mungkin Pak yang paling prioritas saya ya yang mencari ini Pak, mencari apa tadi informasi tadi dari buku-buku tentang bagaimana metode mengajar atau teknik-teknik yang harus dilakukan oleh seorang pengajar yang baik dan benar, itu mungkin yang paling ini Pak, sebagai pegangan bagi saya. Jadi dari situ sudah Bapak bisa lihat kan mana yang lebih mudah lah nanti menjelaskannya ke kepala sekolah. Bahwasanya pembelajaran yang seperti ini Pak bisa dilakukan. Bukan hanya seperti ini yang disampaikan pengawas kemarin. Berarti seperti itu Pak ya. Jadi menurut Bapak itu sudah pas lah. Jadi sebenarnya itu udah pilihan Bapak lah ya. Iya Pak, menurut saya sudah cukup bagus Pak, nanti yang akan saya lakukan. Ya saya rasa itu sudah sangat bagus, jadi bisa nanti langsung komunikasikan sama kepala sekolah ya kan. Bapak jelaskanlah seperti yang Bapak bahas ya kan, atau yang Bapak ceritakan tadi, jadi bisa Bapak sampaikan nanti ke kepala sekolah. Jadi kapan itu Bapak laksanakan atau kapanlah bisa Bapak jumpai kepala sekolah untuk menyampaikan ide atau tadi pendapat Bapak itu? Saya usahakan Pak, sepertinya setelah libur ini, mungkin kalau Bapak Kepala Sekolah hari Senin depan, hari pertama setelah libur masuk, mudah-mudahan pimpinan saya ada di sekolah, saya akan segera jumpai karena saya sudah membaca berbagai sumber sebagai pegangan saya untuk berkomunikasi nanti dengan Bapak itu. Sesegera mungkin Pak. Berarti sesegera mungkin nanti Bapak menjumpai kepala sekolah dan menyampaikan hasil dari apa istilah tadi yang bahan Bapak lah ya kan. Tapi sebelum itu juga kira ada nggak yang bisa membantu Bapak gitu? Atau Bapak ada membutuhkan bantuan dari orang lain? Mungkin akan diskusi juga Pak dengan teman-teman sejawat nanti di sekolah yang bisa membantu saya kira-kira bagaimana menurut mereka dengan masalah atau apakah pembelajaran itu harus membawa buku teks gitu, apakah boleh tidak gitu Pak. Jadi nanti itu tadi kan Bapak sudah membutuh bantuan ya kan, menanyakan lah kan. Jadi ini maksudnya kita nanti Bapak mau menjumpai kepala sekolah, apakah butuh bantuan orang lain atau hanya Bapak sendiri gitu? Kalau saat menjumpai memang Pak, saya rasa karena ini bersifat pribadi ya, jadi saya mungkin akan jumpai sendiri Pak, Pak Kepala Sekolah saya. Oke, berarti itu sangat bagus, berarti Bapak sendiri yang akan menyelesaikan kendala yang sudah dihadapi. Ya. Saya harap seperti itu, nanti permasalahan yang Bapak hadapi mungkin bisa nanti terselesaikan. Dan rencananya tadi kan dalam minggu ini Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Setelah hari pertama masuk nanti. Iya, bagus. Ya. Dari percakapan kita ini ada lagi yang terkendala, maksudnya dari Bapak atau dari saya gitu? Atau Bapak bagaimana tanggapannya? Saya rasa Pak Musli sudah cukup karena saya sudah mendapatkan solusi. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan ke depan supaya masalah saya selesai. Itu mungkin Pak.
Oke. Jadi harapan saya juga nanti kan permasalahan Bapak ini bisa terselesaikan dan bisa berjalan dengan rencana yang Bapak inginkan. Dan Bapak pun harus kembali bersemangat, ya kan Pak? Jadi Iya Pak. tidak ada lagi kendala. Jadi nanti di belakang pun tidak ada merasa nggak enak sama kepala sekolah, ya kan? Nah, setelah sudah Bapak jelaskan, mungkin nanti bisa terselesaikanlah permasalahan yang Bapak hadapi. Mungkin Iya itu Pak. saja. Jadi Dan saya ya, berharap Bapak bisa menyelesaikannya. iya Pak. Terima kasih ya Pak Musle atas solusi yang Bapak berikan. Oke Pak, sama-sama. Mudah-mudahan Bapak membantu. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja coaching yang kami lakukan bersama Pak Bismin, dan saya kembalikan kepada Pak Pengamat, Pak Sumanto. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Musle dan Pak Bismin yang telah mempraktekkan coaching kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk coach yaitu Pak Musle, saya ingin memberikan umpan balik mengenai coaching yang Bapak lakukan tadi. Nah, adapun yang ingin saya berikan umpan balik kepada Pak Musle, yaitu jika melihat dari kompetensi inti yang ada pada proses coaching pada kali ini, saya rasa dari ketiga kompetensi inti ini sudah ada di dalamnya Pak ya, yang mana Bapak sudah melakukan kehadiran penuh di situ. Bapak sudah menyatakan diri Bapak hadir dengan melihat Pak Bismin sangat antusiasnya Bapak tadi bertanya, sudah terlihat tadi Pak ya. Nah, pada mendengarkan aktif, Bapak juga sudah mendengarkan aktif, yang mana itu terlihat dari gestur tubuh Bapak tadi, dari tatapan Bapak kepada coach yaitu Pak Bismin, dari gerakan tangan Bapak, dari senyuman Bapak juga tadi. Nah, di situ sudah terlihat Pak, yang mana juga pada saat kehadiran penuh dengan yang kedua ini tadi, yaitu mendengarkan aktif. Di sini sudah terlihat bahwasanya coach sudah merasa nyaman, sehingga coach dapat memberikan bisa dikatakan masalah yang dipendamnya kepada orang lain, yaitu coachnya sendiri. Sudah terlihat Pak, kalau tadi coach tidak nyaman, mungkin coach tidak akan memberikan informasi yang begitu jelas kepada Pak Musle. Nah, hal itu sudah terlihat jelas di mata saya tadi. Nah, untuk yang berikutnya itu pertanyaan berbobot. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan juga sudah saya rasa cukup bagus Pak ya. Yang mana hal itu Bapak sudah menyatakan apa yang sudah Bapak lakukan sebelumnya, dan juga mengenai pertanyaan rencana aksi, pertanyaan juga untuk tanggung jawab, bagaimana Pak Bismin nanti melakukan komitmennya dengan apa yang sudah dia sampaikan tadi, sehingga mendapatkan penyelesaian yang saya rasa cukup bagus. Nah, untuk juga di prinsip-prinsip juga sudah tersirat juga Pak ya. Di situ sudah tersirat kemitraan. Yang saya lihat ini, Bapak ini lebih dari mitra pun bahkan. Saya lihat seperti Bapak berdua ini adalah saudara kandung ini Pak. Karena tidak terlihat lagi perbedaan di antara Bapak berdua ini. Saya acungi jempol Pak di situ. Nah, dari percakapannya juga terlihat secara jelas ada hubungan timbal balik di antara kedua belah pihak ini. Tidak satu yang mengambil posisi lebih banyak, satu yang lebih sedikit, tidak. Nah, saya lihat sudah baik, tidak ada ketimpangan dalam percakapan. Nah, dan juga dalam hal menggali potensi itu tadi sudah terlihat dari pertanyaan berbobot tadi yang Bapak lakukan ya. Nah, saya rasa juga hal itu sudah sedemikian bagusnya Bapak rancang tadi. Terkait juga dengan alur Tirta ya Pak ya. Tirta dari T-nya tadi, tujuan, Bapak sudah menemukan tujuannya, juga dengan harapan Pak Bismin tadi dapat menyelesaikan solusinya dengan cara dari membawa buku, karena tidak membawa buku karena Pak Bismin sudah merasa di dalam media-medianya tadi
sudah ada materi yang ada di dalam buku, jadi sehingga tidak perlu lagi membawa. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu memberikan solusi yang saya rasa cukup sangat-sangat mengesankan bagi saya. Dan juga dari identifikasi masalah, Bapak juga sudah berhasil menggali masalah-masalah yang ada pada Pak Besmin. Yang mana hal itu sudah terlihat jelas bahwasanya permasalahan ini sudah sampai kepada kepala sekolah dan Pak Menteri sudah tahu jelas ini. Nah, dari juga rencana aksinya, rencana Pak Musle ke depan untuk bertindak sebagaimana sedemikian rupa untuk menjumpai kepala sekolah maupun dengan pengawasnya, dan juga dengan tanggung jawabnya, dengan komitmen yang akan dilakukan Pak Besmin sudah saya rasa sangat baik. Nah, mudah-mudahan hal ini juga dapat terselesaikan sebagaimana mestinya yang kita harapkan maupun yang paling utama adalah Pak Besmin harapkan. Nah, untuk selanjutnya Pak, pada Pak Musle, dari sekian banyaknya kompetensi inti maupun prinsip-prinsip coaching ataupun berkaitan dengan alur cerita juga, boleh Pak, apakah menurut Bapak ada kendala Bapak di dalam coaching sebelumnya? Apakah Bapak mempunyai kendala dalam coaching Pak Musle? Oke, terima kasih kepada Pak Sumanto. Kalau dari pengamatan saya atau saya sendiri melihat dari kompetensi ini, saya masih kurang bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di situ saya masih banyak berpikir. Jadi bisa saja saya pula sebagai coach di sini, ya kan Pak. Jadi memang perlu kita sebagai coach itu bisa mengeluarkan ide-ide yang bisa memancing pendapat atau ide-ide dari coach kita itu Pak. Jadi kita sebagai coach itu memang harus bisalah menggali atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Memang disitulah sedikit masih kekurangan saya Pak. Jadi memang itu harus saya perdalam lagi, berlatih nanti kan. Bisa juga nanti sama Pak Besmin juga saya, sama Pak Sumanto. Jadi bisa lebih paham saya. Nanti kan kita ke lapangan ya kan Pak, terjun. Harus itu yang paling intinya kita sebagai coach. Kita sebagai guru juga nanti kan harus bisa juga meng-coaching anak-anak kita itu Pak, ya kan. Jadi kalau kita kurang paham, tidak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pasti kurang nanti permasalahan terselesaikan. Memang intinya di situ Pak. Kalau saya melihat dari kekurangan saya lah dibilang dalam kompetensi ini. Baiklah, kalau yang saya tangkap dari penjelasan Pak Musle, hal itu kenapa kita bisa mengalami hal seperti itu? Mungkin Bapak merasa bahwa Bapak masih kurang dalam memberikan pertanyaan berbobot begitu Pak ya. Iya. Namun hal itu juga bisa kita dapatkan Pak semakin baik jika kita lebih sering berlatih begitu Pak. Nah, kalau kita lebih sering berlatih, pertanyaan berbobot itu nanti akan tersimpan sendiri di kepala dan akan terlontar sendiri dari dalam mulut kita kepada coach kita gitu Pak. Dan yang saya rasa pertanyaan berbobot ini adalah yang paling penting Pak ya, karena berkaitan dengan penggalian potensi si coach. Nah, berarti yang saya tangkap juga kompetensi inti yang ingin Bapak tingkatkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak, begitu Pak ya? Iya Pak. Nah, baiklah. Terima kasih Pak untuk kedepannya, mudah-mudahan kita berharap Bapak dapat meningkatkan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga dapat mewujudkan apa yang Bapak harapkan, begitu Pak ya? Oke Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Besmin sebagai coach. Dari hasil coaching yang Bapak lakukan tadi, yang dilakukan oleh Pak Musle kepada Bapak, apakah ada harapan tersendiri setelah melihat proses coaching ini Pak? Apakah ada harapan tersendiri dari Bapak sebagaimana mestinya nanti jikalau Bapak nanti menjadi seorang coach begitu Pak? Terima kasih Pak. Tentunya ya seperti harapan kita tadi, dapat melakukan coaching menjadi sebagai coach yang benar-benar
bisa hadir, artinya seakan-akan memang benar-benar memahami dan mengalami apa yang dialami oleh coach kita. Dan saya rasa dengan banyak berlatih, sering-sering mengadakan coaching, mungkin akan memperdalam kemampuan. Akhirnya kita lebih mampu lagi dan lebih paham dalam melakukannya, sehingga siapapun yang menjadi coach yang akan kita coaching tentu akan merasa bahwa masalah dia telah diselesaikan. Gitu kira-kira Pak Sumanto. Baiklah, terima kasih kepada Pak Desmin. Nah, saya ingin merangkum sedikit, berarti dari hasil pengamatan saya terhadap proses coaching ini, kita sama-sama berharap bahwasanya proses coaching ini ke depan akan semakin baik dibandingkan hari ini, dan sama-sama kita untuk mewujudkan kebaikan itu hendaknya kita banyak berlatih, begitu Pak ya? Iya. Nah, untuk sesi kali ini, apakah ada yang bapak-bapak berdua ingin sampaikan atau bagaimana? Cukup Pak. Untuk saat ini cukup Pak, sudah mantap masukannya dari Pak pengamat. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Musle dengan Pak Desmin yang juga meluangkan waktunya pada proses coaching kita kali ini. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan salam dan bahagia, selamat sore. Salam dan bahagia, selamat sore Pak. Salam dan bahagia. Oke, baik.